Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B akan mempresentasikan final project kami yaitu aplikasi manajemen kegiatan mahasiswa. Next. Selanjutnya ini adalah anggota-anggota kami yaitu ada Vivi, Abi, dan Zaki. Next. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, metodologi, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang. Mahasiswa dituntut mengelola berbagai aktivitas akademik dan non-akademik secara teratur. Banyaknya kegiatan sering menimbulkan masalah seperti jadwal bentrok, lupa deadline, dan pencatatan yang tidak rapi. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis teknologi untuk mengelola kegiatan secara terpusat. Aplikasi manajemen kegiatan berbasis Microsoft Excel ini dapat digunakan untuk mencatat jadwal, mengelola tugas, dan memantau progres secara sederhana sehingga meningkatkan efisiensi dan kedisiplinan mahasiswa. Lalu ada metodologi. Yang pertama, metode. Aplikasi manajemen mahasiswa dirancang untuk membantu mahasiswa mengatur jadwal perkuliahan serta mengingat tugas dan deadline. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan keteraturan dan efektivitas manajemen waktu mahasiswa, mengembangkan aplikasi didasari pada permasalahan umum mahasiswa yang sering lupa tugas dan batasan pengumpulan, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan. Aplikasi ini tidak hanya mencatat jadwal, tetapi juga mengolah dan mengurutkan deadline tugas berdasarkan waktu terdekat agar mahasiswa lebih disiplin dan terarah. Lalu ada metodologi menu login, yaitu hal pertama yang harus dilakukan mahasiswa ketika membuka aplikasi ini adalah login. Ketika kita klik tombol masuk, maka akan muncul user form sebagai berikut. Menu login untuk memasukkan username dan password. Fungsi yang digunakan pada sintaks ini adalah if else, di mana satu username tidak diisi, maka akan muncul message box, akun belum terisi. Jika sandinya belum diisi, maka akan muncul message box, sandi belum terisi. Dan jika sandi salah, maka akan muncul message box sandi salah. Ketika akun yang dimasukkan tidak ada, maka akan muncul message box sandi akun belum terdaftar. Lalu, jika mahasiswa belum memiliki akun, ada comment button sign in untuk membuat akun. Lanjut. Pada menu ini, pengguna menggunakan menu ini ketika belum memiliki akun. Di sini terdapat mahasiswa harus mengisi NRP, email, sandi, username, dan prodi. Untuk ketentuan NRP, fungsi yang digunakan adalah if not is numeric, yang artinya NRP harus berupa angka. Jika NRP bukan angka, maka akan muncul message box NRP harus berupa angka. Lalu ada ketentuan email menggunakan if juga, ketentuannya harus menggunakan gmail.com. Jika tidak, akan ada message box akun harus mengandung gmail.com. Lalu untuk ketentuan sandi menggunakan if len, jika sandi yang artinya jika sandi kurang dari 8 karakter maka akan muncul message box sandi tidak boleh kurang dari 8 karakter. Begitu juga sandi tidak boleh memiliki spasi, dan jika ada spasi akan muncul message box sandi tidak boleh mengandung spasi. Lalu kita juga menggunakan fungsi add item untuk pilihan prodi. Di sini ada 6 prodi yaitu aktuaria, matematika, fisika, biologi, kimia, dan statistika. Di sini juga untuk memasukkan datanya ke sheet database pada sheet 2, kita menggunakan WS cells x,2.value dan seterusnya. Lanjut. Oke, Pak Alif. Di sini ada menu add jadwal, di mana menu add jadwal ini adalah bagian untuk menambahkan jadwal, di mana terdapat text box untuk kolom kegiatan dan waktu serta combo box untuk kolom hari. Eh, yang pertama, mendeklarasikan variabel program
berupa mulai row dan akhir row untuk menentukan batas baris dan tabel. Habis itu ada kalau agenda untuk kolom tempat nama agenda, kalau waktu untuk kolom tempat jam kegiatan, serta R untuk variabel perulangan untuk mencari baris kosong. Selanjutnya, program menggunakan struktur select case untuk menentukan posisi tabel berdasarkan hari yang dipilih dari combo box. Contoh logika misalkan hari Senin, hari Rabu, hari Jumat berada di sisi kolom kiri tabel, serta hari Selasa, hari Kamis, dan juga Sabtu berada di sisi kolom kanan tabel. Jika pengguna tidak memilih hari, maka program akan menampilkan pesan pilih hari. Kemudian proses dihentikan. Selanjutnya, setelah area tabel ditentukan, program mencari baris kosong pertama untuk menentukan agenda. Menggunakan perulangan dari mulai row sampai akhir row. Jika kolom agenda kosong, maka agenda akan dimasukkan, waktu dikonversi ke jam format menggunakan seeded, kemudian format waktu diatur menjadi jam dan juga menit. Setelah data masuk, maka perulangan dihentikan. Kemudian jika tidak ditemukan baris kosong, berarti tabel agenda untuk hari tersebut sudah penuh, maka program akan menampilkan message box berupa tabel penuh dalam kurung maksimum 7 agenda. Setelah agenda ditambahkan, program melakukan perurutan otomatis berdasarkan waktu. Setelah itu, pengurutan selesai, format waktu kembali ditegaskan ke format jam menit. Lanjut. Kemudian di menu Add Deadline, di menu Add Deadline digunakan untuk mencatat tugas dan batas waktunya. Mahasiswa mengisi nama tugas pada text box tugas, lalu menentukan deadline melalui salah satu opsi. Berdasarkan jumlah hari pengumpulan, maka menggunakan text box tenggat, atau berdasarkan tanggal pengumpulan, maka menggunakan text box deadline. Uh, untuk logika dalam coding, yang pertama, mendeklarasikan beberapa variabel seperti di atas. Untuk S tugas merupakan nama tugas dari user form, S tenggat jumlah hari tenggat, SDL tanggal deadline manual, uh, DDL deadline akhir dalam tipe tanggal, R dan kosong merupakan penanda baris tabel, hari sisa untuk disiapkan untuk pengembangan lanjutan serta duplikat untuk indikator logika. Kemudian uh, program menyediakan dua cara untuk penentuan deadline, yaitu opsi satu, tenggat hari, di mana mahasiswa cukup menginput angka serta logika deadline merupakan hitungan dari tanggal hari ini ditambah jumlah hari tenggat menggunakan CLNG untuk konversi. Opsi 2, tanggal manual atau menggunakan deadline, di mana mahasiswa hanya cukup menginput uh, tanggal berdasarkan format hari, bulan, dan juga tahun. Menggunakan cek duplikasi sebelum data ditambahkan, program memastikan tidak ada tugas dengan nama yang sama. Dengan menelusuri kolom tugas, serta jika ditemukan nama yang sama, maka proses akan dihentikan. Program mencari baris kosong pertama untuk menempatkan tugas. Dengan logika, baris dianggap kosong jika kolom tugas dan deadline kosong. Jika tidak ada, maka tabel akan dinyatakan penuh. Setelah itu, memanggil urutan dengan bentuk urutan, mengambil data array berupa format ARR, dan juga hasil berupa HASIL. Program hanya memproses baris yang memiliki deadline valid, melakukan pengecekan berupa isDate, serta menyimpan hanya data yang benar ke array yang merupakan hasil. Pengurutan data atau sorting yang telah difilter kemudian diurutkan berdasarkan deadline terdekat. Menggunakan dua perulangan membandingkan nilai tanggal, menukar data jika urutan salah. Kemudian setelah pengurutan data lama pada array utama dikosongkan terlebih dahulu, data hasil pengurutan dikembalikan ke array utama mulai dari baris teratas. Array akhir dikembalikan ke worksheet. Sekaligus, uh, hal ini akan menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Lanjut. Untuk function di sini berguna untuk menghitung sisa hari untuk deadline tugas dengan menggunakan tanda sama dengan pada salah satu shell lalu menginput shell lain menjadi deadline suatu tugas. Sintaks pada fungsi ini diletakkan di bagian modul
dan menggunakan fungsi deaddiff. Eh, Penggunaan if is empty untuk mengecek apakah deadline kosong. Jika kosong, maka hitung sisa hari akan menjadi kosong. Serta penggunaan hitung sisa hari menggunakan deaddiff menggunakan format hari dengan acuan hari ini dan juga hari deadline tiba. Lanjut. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada tampilan sheet home. Di sini terdapat 5 comment button, yaitu masuk untuk login dan sign in. Lalu ada add jadwal untuk menambahkan jadwal, add deadline untuk menambahkan deadline, dan reset jadwal serta reset deadline. Pada ada juga waktu saat ini yang menunjukkan waktu. Lalu ada tabel tabel jadwal yang jika diisi pada hari Senin akan muncul pada hari Senin, diisi pada hari Jumat akan muncul pada hari Jumat. Lalu ada tabel deadline beserta beserta datanya dan sisa harinya. Lanjut. Lalu ada tampilan menu login. Di sini ada username dan password. Lalu ada tombol berbentuk segitiga ke samping. Itu digunakan jika sudah mengisi username dan password. Lalu di ujung kanan bawah ada tombol sign in jika mahasiswa belum memiliki akun dan harus membuat akun. Lanjut. Ini adalah tampilan dari menu sign in yang dipencet yang diklik pada user form login. Di sini kita harus mengisi email, NRP, prodi yang menggunakan combo box dan terdapat 6 prodi yang sudah disebutkan, memasukkan username dan password sesuai ketentuannya masing-masing. Next. Lanjut untuk cara kerja jadwal. Di bagian fitur jadwal di sebelah kiri, mahasiswa akan disajikan beberapa tombol untuk memilih pilihan add jadwal atau reset jadwal, serta keterangan waktu login dan di sebelah kanan mahasiswa akan melihat tabel jadwal selama seminggu. Jika mahasiswa ingin menambahkan jadwal ke tabel jadwal, maka mahasiswa dapat menekan tombol add jadwal untuk berpindah ke user form add jadwal. Lanjut. Pada menu ini mahasiswa mengisi text box kegiatan, combo box hari yang akan disajikan dari hari Senin hingga hari Minggu, serta uh, text box waktu dengan format jam dan juga menit. Setelah data diisi, tombol start ditekan agar jadwal otomatis masuk ke tabel jadwal sesuai hari yang dipilih. Jika ingin menghapus seluruh isi tabel jadwal, mahasiswa dapat menekan tombol reset jadwal sehingga tabel kembali kosong. Lanjut. Setelah mengisi fitur jadwal, kita dapat beralih ke fitur deadline. Di bagian deadline, mahasiswa akan ditampilkan pilihan add deadline dan reset deadline serta tabel tugas di sebelah kanan. Jika mahasiswa ingin menambahkan tugas atau deadline ke tabel tugas, maka mahasiswa dapat menekan tombol add deadline. Lanjut. Setelah menekan tombol add deadline, mahasiswa akan masuk ke user form add deadline untuk mengisi text box nama tugas, serta memilih salah satu metode penentuan batas waktu yaitu tenggat atau deadline. Opsi tenggat digunakan untuk menentukan batas waktu berdasarkan selisih hari dalam bentuk angka, sedangkan deadline digunakan untuk menentukan batas waktu berdasarkan tanggal deadline. Setelah data diisi, mahasiswa menekan tombol start dan data tugas akan otomatis masuk ke tabel deadline. Lanjut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dengan memanfaatkan VBA pada Microsoft Excel, aplikasi manajerial mahasiswa dapat digunakan untuk mengatur jadwal, mencatat tugas, dan memantau deadline secara terstruktur. Aplikasi ini membantu meningkatkan manajemen waktu mahasiswa, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran dalam pemrograman, pengolahan data, serta pengembangan aplikasi sederhana. Proyek ini juga melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kerjasama tim. Dan terakhir ada saran. Kekurangan aplikasi manajerial mahasiswa adalah belum mencangkup seluruh aspek manajerial, seperti pengelolaan keuangan pribadi, serta belum memiliki fitur penjadwalan ulang, sehingga perubahan jadwal harus dilakukan dengan menghapus dan menginput ulang data. Pengembangan selanjutnya disarankan menambahkan fitur manajerial tambahan, meningkatkan fleksibilitas jadwal, memperbaiki tampilan antarmuka, serta memperdalam penggunaan VBA agar aplikasi lebih stabil dan efisien.
Umpan balik penggunaan juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas aplikasi di masa mendatang. Sebelum berakhir, kita akan menunjukkan tata cara bagaimana penggunaan aplikasi yang telah kita buat. Baik, sekian penjelasan kami dan tata cara penggunaan aplikasinya dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.